friendline.co. Oh, hi friends, kembali lagi bersama saya Yudi Spayoga. Hari ini kita akan membuat Pandai Market Review as usual. Dan tentu saja pair yang pertama kita review adalah XAUUSD. Nah, di XAUUSD ini kalau kita lihat dari forecast di MMR sebelumnya, dari ini udah running well sih harusnya. Kalau kita bisa manfaatin ketika ada forecast yang di-share sebelum ini terjadi, ini sudah running sekitar 800 pips. 800 pips dari harga ini, which is ini adalah area yang sudah sempat kita forecast di MMR sebelumnya. Nah, jadi sekarang kita bakal update lagi gimana perkembangan dari gold atau XAUUSD ini buat di minggu ini. Ya, jadi kalau kita lihat dari 4 hours, di sini kita lihat 4 hours ada beberapa demand yang belum ada yang di respect. Contohnya ini dia tidak respect terhadap demand di area 1830. Terus di sini dia malah mau menjadi lower high, which is orang-orang akal asumsi dia ngebuy di area ini dan masih diterobos. Nah, sebenarnya simpelnya kalau kita lihat dari trennya yang bearish ini, selama dia belum memiliki higher high atau higher low baru, maka di sini dia akan terus turun. Kalau kita ukur menggunakan trendline, maka kita akan mendapatkan low-nya di area ini. Nah, ini di area 1794. Kalau dia cepat nih sampai sininya. Kalau dia masih ke kanan, ini bisa menjadi di sini. Jadi kita itu tergantung dari chartnya, apakah dia cepat, apa dia lambat. Itu dari view yang saya lihat dari 4 hours. Nah, terus kalau kita lihat ada area apa di area ini. Nah, di sini kita bisa melihat ada satu buah zone yang tercipta di sini, dan juga di sini ada satu POI ya di sini yang udah dibentuk pada bulan Desember di 2022. Which is ini adalah zone terdekat untuk saat ini selain yang satu ini. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada satu demand, tapi yang paling dekat adalah di area ini. Berarti kalau misalkan ini tidak di respect trendline ini, maka kemungkinan besar gold ini bakal ke area 1786. Kemungkinan besar. Ini baru dari daily view. Kalau kita lihat dari 1 week, nah 1 weeknya di sini closing candle dari weekly ini dia benar-benar bearish tanpa perlawanan, dan memang benar dari weekly ini sendiri gold ini memang sudah memasuki area demand. Oke. Area demand sudah dimasuki. Tapi kalau kita ambil 50% dari demand zone ini berada di harga 1795, which is ini adalah harga yang tadi kita mark di 4 hours. 50% nya ada di 1795, dan demand atau POI yang kita lihat di sini adalah di harga 1677. Ini berdasarkan weekly. Oke. Ini berdasarkan weekly time frame. Nah, kalau kita turunin ke daily gimana view-nya? Nah, dari daily pun di sini kalau kita lihat under dari weekly zone, di sini terdapat daily demand. Ini weekly-nya, ini daily-nya.
Oke. Terus POI itu absolutely dia berada di area 1655 atau 1676 sampai 1618 itu adalah area POI dari weekly time frame. Tapi kalau kita lihat berdasarkan 4 hours dari yang tadi kita bahas, maka area trendline ini akan memasuki 50% dari weekly zone. Maka itu bisa menjadi possibility buat XAU USD ini bakal koreksi naik lagi. Karena kita tahu bahwa dari penurunan ini masih ada order block yang tertinggal yang belum di fill. Jadi masih banyak ada unfill order yang harus di fill. Apalagi di sini ada area swap liquidity yang masih fresh banget zone-nya, which is ini kita bisa jadikan area entry nanti ketika kita udah mendapatkan confirm gold ini reverse dari bearish trend, maka kita bisa menunggu di dua area ini untuk mencari potential sell. Nah, so far buat XAU USD atau gold yang saya lihat masih seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan gold ini masih belum ada change of character di sini, maka di sini saya bakal wait and see aja. Kita tinggal nunggu, simpelnya ada low, terus ada high. Kita tinggal nunggu dia ngetap di fresh demand. Jadi bisa untuk long term. Bahkan targetnya ini bisa 1500 pips kalau misalkan skenario ini valid. Oke. Nah, kalau nggak valid berarti mungkin gold ini masih kuat turun, cuman paling tidak dia bakal koreksi di area-area terdekat, entah itu di area ini atau di area ini. Jadi nanti di 3 area ini atau bahkan di sini ada area yang masih fresh, yang masih bisa di respect, maka di situ kita bisa TPM. Oke. Jadi untuk gold atau XAUUSD, dan tadi saya sudah ngelis beberapa suggest dari Monday Market Review. Ini ada USD CAD liquidity sudah di take higher low masih dalam struktur bulls. Nah, ini juga sama, kebalikan dari si gold. Kalau gold tadi kita menunggunya gold itu bakal ngetap di area trendline. Di sini juga kita bisa melihat di sini ada satu supply yang direspect oleh USD CAD. Dan di sini ada liquidity yang mungkin bakal di execute oleh USD CAD. Jadi di atas dari liquidity ini bisa kita lihat ada satu supply zone yang mungkin bakal menjadi tujuan buat USD CAD ini naik gitu. Jadi sampai di sini baru kita bisa ngambil setup untuk swing trade-nya. Sesimpel itu. Kita udah ketemu liquidity zone, kita udah ketemu demand supply zone, dan kita udah ngelihat POI ada di zone yang mana. Udah, kita bakal menunggu di area-area tersebut gitu. Karena ini udah siap forecast dan kecuali ini tinggal menunggu aja. So we'll see. Terus next ada New Zealand USD. Oke. New Zealand USD pun di sini sama ya. Di sini liquidity-nya dihantam. Oke, di sini saya buat menjadi demand zone. Kita bakal melihat apakah di sini dia bakal respect
di area ini, lalu dia ada koreksi lagi ke area order block ini, atau yang ini karena ini ada swap liquidity yang masih fresh seperti gold, jadi ini harusnya bagus juga setupnya. Kita tinggal menunggu ada change of character dari New Zealand USD ini, tentunya di 4 hours. Nah kalau kita lihat trendline ini, trendline liquidity sudah di grab juga, harusnya dia bisa turun lagi sedikit ya, diturun, dan kita bakal menunggu change of character. Jadi kita bisa menunggu change of character, lalu kita bisa buy di area tersebut. Oke, itu New Zealand USD, sesimpel itu karena sudah saya forecastin. Lalu ada GBP JPY. GBP JPY, jadi kalau kita lihat dari struktur ini sudah sempat saya forecast di grup, ini juga sudah. So di sini dia masih dalam trend bulls, which is targetnya itu masih jelas itu berada di area ini atau bahkan di area POI yang dari lama ini sudah saya share. So kalau kita lihat di sini sudah ada perubahan karakter, jadi kita bisa menunggu misalkan nanti dia turun nih, jadi kita udah nyiapin zone mana sih yang masih fresh yang bakal di hit atau dicari oleh si GPY. Oke, di sini kita ketemu zone. Jadi seumpama dia turun, kita udah punya plan. Dia turun karena di sini dia sudah ada boss ya, liquidity sudah di take, ada boss, dan di sini ada area freshnya. Jadi di area ini kita bisa masang alarm, bisa nunggu di area ini. Buy zone, terus kita udah pasang, terus kita cari. Nah dari sini kita udah temu 50% dari main zone, dan kalau misalkan kita mau entry, of course di sini kita bakal menunggu change of character. Nah menunggu change of character ini kita bakal nge-breakdown lagi ke lower time frame, entah itu ke 1 hour atau 15 menit. Nah jadi dari situ kita melihat reaksi-reaksi dari si pair yang kita pantau. Jadi di sini kalau kita lihat waktu dia turun, dia meninggalkan jejak sebuah order block. Dia turun, sini udah ada order block. Sekarang kita tinggal nunggu reactionnya dia ketika hit di sini gimana. Apa dia mau naik dulu baru dia turun? Nah itu tergantung kepada struktur internal yang terbentuk. Jadi di internal structure-nya entah itu di 15 menit, 30 menit, itu bisa kita pantau buat ngelihat reactionnya dia ketika masuk di zone. Okay, and the last one is CAD JPY. Sebenarnya ini mirip dengan si GBP JPY. Nah kalau kita lihat dari 4 hours, dari sini dia sudah ada change of character. Oke, di situ ada change of character, di sini ada liquidity, terus di sini ada area yang sudah di respect. Nah yang belum di respect yang mana? Ini yang belum di tap oleh CAD JPY. Ada area ini, ada area ini, maka nanti potensinya dia turun naik lagi, turun naik lagi sampai dia ngetap di area-area order block yang tercipta ini. Oke. Jadi kalau untuk bicara di sini zone-nya yang mana, ini tergantung terhadap cara kita nge-forecast. Misal kita nge-forecast di 4 hours, biasanya kita entry di time frame berapa? Misal di 30 menit, 15 menit. Ya udah kita checklist ketika dia hit di zone ini 30 menit time frame apa reaksinya, 15 menit time frame apa reaksinya.
Kalau misalkan di sini dia nge-reject, terus ada struktur bullish misalkan di 5 menit, dengan low risk-nya kita bisa execute paling SL cuma 10 pips, tapi kita bisa nge-gain segini besar pergerakannya. Jadi itu mungkin di SMC ini kita lebih ke risk to reward ketimbang kita ngejaga win rate. SL cuma 10-20 pips tapi reward bisa 200 pips seperti itu. Tapi memang winning rate-nya tidak sebesar kalau kita menunggu chart yang sudah terkonfirm dari semua time frame. Misalkan kita langsung masang pending order di sini di area ini, ya itu kan belum terkonfirmasi. Tapi kalau kita execute ketika dia sudah masuk zone ini, terus dia ngebuat confirm lagi, ngebuat change of character, ngebuat order block lagi, maka disitulah ada double confirmation entry. Oke, itu mungkin beberapa pair yang bisa saya share di minggu ini. Hopefully kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa subscribe YouTube ini, like, komen, dan share ke teman kalian yang membutuhkan watchlist buat trading. Oke, see you on the next video. Thank you for watching.